Ya, nah hari ini kita akan membahas mengenai pengertian aset tetap, perolehan aset tetap, penyusutan aset tetap, perubahan periode penyusutan, penghapusan, dan impairment. Nah, untuk mengenai aset tetap itu terdapat di dalam PSAK nomor 16 dan juga AS nomor 16 mengenai property, plant, and equipment. Nah, contoh dari aset tetap itu seperti mobil, motor, gedung. Nah, coba kita perhatikan. PT Auto 2000, dealer mobil. Apakah mobil itu termasuk dari aset tetap? Nah, hati-hati ya. Aset tetap itu bagaimana? Kadang-kadang kita cuma tanya kendaraan. Yang penting ada kendaraan, gedung. Nah, jika yang di mobilnya itu di tempat Auto 2000, dealer mobil, mobilnya ini masuk aset tetap atau persediaan? Ada yang bisa jawab nggak? Persediaan, Bu. Nah, betul, persediaan. Nah, hati-hati. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang menjebak gitu ya, oh, apakah semua kendaraan itu masuk dalam aset tetap? Tidak, dilihat dulu situasi kondisinya. Terdapat di mana? Sama seperti ini CP Menara Agung, dealer motor. Motornya ini apakah persediaan, apakah aset untuk dijual, apakah untuk yang digunakan selama produksi misalnya. Kemudian PT Agung Panaromo Group Real Estate. Nah, real estate ini kan perumahan ya kan. Nah, apakah gedung atau rumahnya itu merupakan aset tetap? Nah, ya hati-hati. Jadi kita harus tahu dulu definisi mengenai aset tetap. Nah, aset tetap itu adalah aset berwujud yang diharapkan dapat digunakan lebih dari satu periode, dimiliki untuk digunakan dalam produksi, dan tidak untuk dijual kembali. Nah, yang Ibu buat merah-merahnya ini adalah the point ya, the PowerPoint yang intinya di dalam definisi dari aset tetap. Jadi aset tetap itu merupakan aset yang berwujud, kemudian yang diharapkan dapat digunakan lebih dari satu periode. Jadi kata kuncinya aset berwujud yang digunakan lebih dari satu periode, dimiliki untuk digunakan dalam produksi dan tidak untuk dijual kembali. Beda dengan persediaan ya, persediaan kan dijual kan. Kemudian kata kuncinya sudah tadi dijelaskan ya, jadi nggak perlu lagi dijabarkan lagi. Nah, contoh dari aset tetap berdasarkan sifat dan karakteristiknya. Ada tanah, tanah dan bangunan, kemudian ada mesin dan peralatan pabrik, ada mesin dan peralatan kantor, dan ada juga kendaraan. Bagaimana dengan perolehan? Nah, kita akan bahas mengenai perolehan. Nah, harga perolehan atau cost aset tetap ini adalah semua biaya yang terjadi untuk memperoleh aset tetap sampai aset tetap itu tiba di tempat dan siap digunakan. Jadi kalau misalnya kita melihat harga perolehan misalnya mobil. Nah, harga mobilnya itu 250 juta misalnya. Nah, apakah itu merupakan biaya perolehan? Nah, masih belum ya. Karena kalau harga perolehan semua biaya-biaya ditotalkan. Kadang kan ada misalnya biaya balik nama, kemudian ada ongkos angkut, segala macam misalnya. Kalau ongkos angkut kan kayak barang-barang apa yang bisa diangkut ya. Atau misalnya pajak penjualan misalnya kan. Atau misalnya pergi bayar notaris atau bayar macam ya segala macam misalnya bayar maklar. Nah, itu semua biaya-biaya yang dikeluarkan sampai barang itu tiba di kita dan kita gunakan itu merupakan harga perolehan. Nah, contoh dari harga perolehan. Nah, jadi harga dan biaya perolehan suatu aset tetap dapat diakui sebagai aset tetap. Nah, ini adalah pengakuan. Jadi jika ada pertanyaan, bagaimana pengakuan mengenai aset tetap? Aset tetap itu diakui jika satu, biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Kedua, memberikan manfaat di masa yang akan datang. Ini bisa kalian lihat di PSAK nomor 16. Jadi, bagaimana pengakuan mengenai aset tetap? Pengakuan aset tetap yang pertama, biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Yang kedua, memberikan manfaat di masa yang akan datang. Ya, oke. Kemudian mengenai harga perolehan aset tetap. Contohnya bagaimana? Misalnya kita tanah. Ya kan, dalam tanah ini apa saja yang masuk dalam biaya perolehan, misalnya harga beli dari tanah itu sendiri, misalnya harganya 500 juta, kemudian ada pajak penjualan, ditambahkan pajak penjualan, ditambahkan perizinan badan,
ditambahkan komisi makelar, bea balik nama, biaya survei. Ini merupakan harga perolehan dari tanah itu sendiri ya. Misalnya ada juga di sini pajak real estate-nya, misalnya kalau di tanahnya itu ada bangunannya misalnya ya, perataan tanah atau semua yang berhubungan biaya sampai aset tetap tersebut kita gunakan ya. Kemudian mengenai bangunan misalnya, bangunan biaya perolehannya apa saja, misalnya biaya jasa arsiteknya, jasa insinyur, biaya asuransi, bunga atas pinjaman untuk mendanai konstruksi jalan setapak, semuanya yang berkaitan dengan bangunan sampai bangunan tersebut kita gunakan merupakan biaya perolehan. Contoh dari pengembangan tanah, semuanya sampai area parkir juga itu merupakan kita hitung biaya perolehan. Mesin dan peralatan, misalnya seperti mesin pabrik gitu ya, merupakan ada pajak penjualan, biaya angkut kan mesin-mesin yang pabrik itu kan memerlukan robot untuk mengangkut, memerlukan biaya. Nah itu harus masuk ke biaya perolehan. Kemudian instalasinya, perbaikannya dan rekondisi, nah semuanya. Jadi itu masuk dalam biaya perolehan. Nah, misalnya ini adalah biaya perolehan aset tetap yang tidak termasuk. Hati-hati, tidak semua biaya yang dikeluarkan merupakan biaya perolehan. Nah, kalau misalnya ada kesalahan dalam instalasi, misalnya ketika misalnya merakit mobil atau merakit motor atau merakit apa ya, misalnya merakit komputer atau merakit aset tetap itu, jika ada kesalahan dalam instalasi tidak masuk dalam biaya perolehan. Itu tanggung jawab dari si penjualnya kan, kita tidak salah ya, karena yang salah mereka ya kan. Kemudian adanya pencurian yang tidak diasuransikan. Terjadinya pencurian ya kan, tidak diasuransikan bukan biaya perolehan kita, tidak dimasuk dalam biaya perolehan. Kemudian pada saat mengirim barang itu ke rumah kita gitu, atau ke kantor kita, terjadinya kerusakan pembongkaran misalnya, itu tidak termasuk dalam biaya perolehan. Jadi kalau misalnya kalian sudah memiliki perusahaan, langsung kalian disuruh membayar misalnya mengenai kerusakan, itu tidak kewajiban kita ya kan, tidak masuk dalam biaya perolehan. Kemudian denda karena tidak memperoleh izin yang sesuai dari badan pemerintah juga bukan masuk dalam biaya perolehan. Oke, masih jelas suara Ibu? Masih ya? Oke. Masih, Bu. Nah, dari biaya perolehan aset tetap ini, jadi ada PSAK yang mencantumkan, yang menjelaskan mengenai pembelian aset tetap terdapat di PSAK nomor 16. Dibangun sendiri juga terdapat di PSAK nomor 16. Atau aset tetap mengenai pertukaran dengan aset non moneter juga terdapat di PSAK nomor 16. Tetapi jika ada mengenai perolehan aset tetap di dalam kombinasi bisnis ya, kombinasi bisnis misalnya terjadinya seperti apa yang merger, konsolidasi ya kan, seperti itu, dia harus dilihat di PSAK nomor 22. Jangan lihat di PSAK 16, di PSAK nomor 22. Kemudian mengenai perolehan aset tetap di dalam sewa pembiayaan. Di sewa pembiayaan itu nggak ada di PSAK 16, tapi adanya di PSAK nomor 30. Kemudian untuk hibah pemerintah. Nah, hibah pemerintahan itu terdapat di PSAK nomor 61. Nah, jadi ini nanti tenang aja, kalian kan nanti akan dapat PowerPoint-nya, bisa kalian belajar nanti. Ini adalah penjabarannya dari Ibu ya. Kemudian untuk pembelian aset tetap secara tunai. Nah, kita akan menghitung berapa alokasi dari harga perolehan gedung dan tanah dan membuat jurnalnya. Ini contoh soalnya. Nah, contohnya adalah PT Meka pada tanggal 7 Februari 2015 membeli sebuah gedung beserta tanahnya, di mana gedung tersebut berdiri seharga 100 juta. Nah, jadi 100 juta itu gedung dan tanahnya. Nah, jumlah itu sudah termasuk biaya notaris, biaya balik nama, komisi, dan lain-lain. Jadi ini udah jadi harga perolehannya 100 juta. Nah, kemudian taksiran harga pasar dari tanah itu adalah 20 juta, sedangkan taksiran untuk harga pasar gedung itu adalah 60 juta rupiah. Kita ingin mengetahui berapa alokasi dari harga perolehan dari gedung dan tanah. Nah, kita di sini harga taksiran tadi kan tanahnya 60 juta. Gedungnya adalah
60 juta. Sorry ya, tanahnya 20 juta, gedungnya 60 juta. Maka totalnya adalah 80 juta rupiah. Bagaimana cara mengalokasikannya? Nah, berarti kan kita totalkan dulu ya, 20 ditambah 60, 80. Berarti 20 per 80 untuk 100 juta, berarti 25 juta. Berarti dari 100 juta, berapa harga perolehan tanah? Yaitu 25 juta rupiah. Jadi ini kayak belajar matematika ya. Kita totalkan dulu berapa persentase alokasinya untuk tanah dari harga perolehan 100 juta ya. 100 juta itu kan untuk kedua-duanya gedung dan tanah. Berapa kira-kira untuk tanah? Untuk kita catat di jurnal. Nah, maka kita buat dulu di sini dijumlahkan dulu tanah dan gedungnya. Kemudian nanti 20 per totalnya 80 dikalikan 100 juta harga perolehannya. 25 juta untuk tanah, sedangkan untuk gedung 60 per 80 dikalikan 100 juta menjadi 75 juta rupiah. Untuk menjurnalnya, jika dia membeli aset tetapnya secara tunai, maka kasnya yang di kredit. Nah, di debitnya adalah aset tetap itu sendiri. Tanahnya 25 juta, gedungnya 75 juta rupiah. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham ya, walaupun kita kuliah di weekend ya, nggak apa-apa. Kita isi waktu puasa dengan yang bermanfaat ya, dapat pahala juga ya. Kemudian soalnya lagi di sini. Pada tanggal 14 Januari 2015, PT Cemerlang membeli aset tetap berupa bangunan, yaitu bangunan dan tanah dengan mengeluarkan cek sebesar 300 juta rupiah. Nah, 300 juta ini termasuk biaya notaris, biaya balik nama, BPHTB. Nah, ini merupakan harga perolehannya. Sedangkan harga pasar atau harga wajarnya adalah 150 juta untuk tanah dan 100 juta untuk bangunan. Nah, kita akan mengalokasikan harga perolehannya dan jurnalnya. Sama seperti tadi lagi ya. Nah, tanah tadi kan harga wajarnya 150. Kemudian 100 juta untuk bangunan. Nah, kita totalkan 250 juta, lalu kita alokasikan ke harga perolehan 300 juta ini. Berapa untuk harga perolehan tanahnya dan berapa harga perolehan untuk bangunannya. Sama seperti tadi ya, dia 150 juta, ini kan dibuang aja nolnya ya. Berarti 15 per 25 dikalikan 300 juta, dan di bawahnya 10 per 25 dikalikan 300 juta. Maka untuk harga perolehan tanah 180 juta, harga perolehan bangunan 120 juta. Jurnalnya seperti tadi lagi. Tanahnya 180 juta, bangunannya 120 juta, dan karena dia menggunakan cek, maka bank yang dikredit sebesar 300 juta rupiah ya, atau cash in bank kan, kadang akun cash in bank misalnya kan, atau bank. Oke. Kemudian kita lanjut ke pembelian aset tetap dengan angsuran. Kadang-kadang kita membeli kan tidak secara tunai, ada juga yang mencicil ya kan ya. Nah, bagaimana jika pembelian aset tetap dilakukan dengan cara cicilan? Nah, ini contoh soalnya. Misalnya kita pembelian dengan cicilan. PT Bahagia Selalu membeli mesin seharga 30 juta pada tanggal 1 Februari 2014. Pembayarannya akan dicicil selama 3 kali dan dikenakan bunganya 1% per bulan. Nah, dia dari 30 juta itu dia bayarnya 3 kali angsuran. Nah, setiap bulan itu bunganya 1%. Buatlah jurnal yang diperlukan dan berapa nilai mesin baru tersebut. Nah, cara menjawabnya kita buat dulu per masing-masing. Pertama pada saat pembelian dulu. Nah, pembelian dia kan karena dia secara cicilan berarti kan dia utang ya. Pertama dulu kita buat dulu yang utang pembelian mesinnya dulu. Yang pertama mesin, kita mendapatkan mesin, maka mesinnya di debit ya. Aset bertambah di debit, maka 30 juta. Kemudian untuk karena kita belum membayar secara lunas, kita buat dulu utang pembelian mesinnya sebesar 30 juta. Kemudian untuk pembayaran cicilan pertama, utangnya otomatis berkurang ya, karena kita bayar secara tunai 10 juta 100 dengan bunganya, maka utangnya berkurang 10 juta rupiah. Utang pembelian mesinnya di debit 10 juta rupiah, beban bunganya 1% dikalikan 10 juta 100 ribu rupiah, maka kita mengeluarkan uang tunai sebesar 10 juta 100 ribu rupiah. Nah, sama seperti pembayaran cicilan kedua dan pembayaran cicilan ketiga, karena bayarnya rata ya, bayarnya sama 10 juta, 10 juta, 10 juta, maka dia setiap bayarnya 10 juta 100 ribu rupiah ya.
Mudah ya yang ini ya. Ini masih ada juga yang baru mau masuk. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita masih dulu masuk. Oke, nah selisih, nah untuk perolehan aset tetap nih, adanya selisih nilai tunai dan pembayaran diakui sebagai beban bunga pada saat pembayaran dilakukan. Ya, jadi pada saat dia bayar cicilan, baru beban bunganya diakui, ya kan? Nah, jadi hati-hati di sini ya. Oke, kemudian kita lanjut ke nih, pembelian dengan cicilan. Di dalam PSAK nomor 16 menetapkan bahwa harga perolehan aset tetap sebesar nilai tunai dari pembelian. Jika pembayaran kasnya ditangguhkan atau dicicil, maka harga perolehannya adalah harga tunai aset pada saat pembelian. Nah, perbedaannya adalah nilai tunai dan pembayaran diakui sebagai beban bunga. Nanti ya kalau sudah dibayar baru kita masuk ke kita akui sebagai beban bunganya. Oke, sekarang kita masuk ke penyusutan. Yang mengenai tadi pembelian aset tetap sudah paham? Paham, Bu. Paham ya, masih mudah. Lanjut kita ke penyusutan. Yang penyusutan ini yang agak mesti agak banyak perhitungan, jadi harus konsentrasi. Nah, penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Setiap bagian dari aset tetap memiliki biaya perolehan yang cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah. Nah, jadi aset tetap di dalam perusahaan itu harus disusutkan. Beban penyusutan untuk setiap periode harus diakui di dalam laporan laba rugi, kecuali jika beban tersebut dimasukkan di dalam jumlah tercatat aset lainnya. Nah, jadi harus diakui untuk penyusutan. Nah, apa saja metode penyusutan? Metode penyusutan yang akan Ibu jelaskan 3 saja. Karena di dalam PSAK 3 ini ya. Jika kalian ingin menambah misalnya jumlah angka tahun atau dan lain sebagainya, silahkan Anda cari sumbernya. Nah, Ibu yang akan jelaskan ada 3 metode penyusutan, yaitu metode garis lurus atau straight line method, metode saldo menurun berganda atau diminishing balance method, dan jumlah unit atau sum the unit. Sum the unit of the method. Kemudian kita lanjut ke perbandingan dari metode penyusutan. Jadi di dalam PSAK nomor 16 ini dijelaskannya memang ada 3 ini aja. Garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan jumlah unit. Nah, di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, nanti kalau misalnya kalian ada mata kuliah PPH 21 atau PPH misalnya itu pajak penghasilan misalnya ya, di sana dikelompokkan, ada kelompok-kelompoknya untuk tarif penyusutannya ya. Jadi dilihat di undang-undang tersendiri. Tapi karena kita membahas mengenai PSAK, maka 3 metodenya akan kita bahas. Nah, penyusutan aset tetap. Nah, kita harus tahu dulu apa itu umur manfaat, apa itu nilai sisa. Umur manfaat itu adalah suatu periode di mana aset itu diharapkan digunakan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, kira-kira berapa lama aset tersebut akan digunakan, ya kan? Kemudian kalau nilai sisa adalah jumlah yang diperkirakan akan diperoleh pada saat pelepasan aset atau setelah dikurangi dengan taksiran biaya pelepasan. Nah, biasanya kalau di soal sudah ada ya petunjuknya, nilai sisanya sekian seperti itu ya. Kemudian di dalam penyusutan aset tetap itu harus dipertimbangkan faktor-faktor dalam penentuan umur manfaat. Bagaimana cara kita menentukan umur manfaat itu ada faktornya, ada yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, kita perkirakan daya pakainya dari aset tersebut. Kira-kira daya pakainya bisa digunakan selama berapa tahun ya. Kemudian perkiraan tentang keausan fisik. Nah, jadi fisiknya tuh akan berkurang gitu ya. Kira-kira pada saat mengoperasikan tuh keausannya itu berapa lama? Kira-kira bertahannya berapa lama? Kemudian keusangan teknis dan keusangan komersial. Nah, jadi misalnya mesin itu kan pasti akan usang ya kan. Jadi kita lihat kira-kira akan mengalami pengurangan produksi itu berapa lama. Karena mesin itu kan makin lama dia berkurang ya dalam hal produksinya. Kemudian penghambatan ya dalam penggunaan aset karena aspek hukum. Misalnya kadang ada peraturan-peraturan pemerintah dalam penggunaan aset tersebut. Nah, kita akan membahas satu persatu mengenai garis lurus,
saldo menurun ganda, dan metode jumlah unit produksi. Kalau garis lurus itu biasanya banyak digunakan perusahaan karena dia penghitungannya lebih mudah. Ya, kalau garis lurus itu digunakan manajemen untuk mengestimasikan bahwa manfaat aset akan diperoleh secara merata. Jadi setiap tahun tuh merata berapa jumlah penyusutannya. Kalau saldo menurun ganda itu setiap tahun menurun. Pertamanya tinggi, nilai penyusutannya kemudian menurun. Kemudian metode jumlah unit produksi berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan atau yang diharapkan. Kemudian kita masuk ke dalam karakteristik penyusutan. Nah, kadang kalau untuk penyusutan kalian menjurnal kan misalnya jumlah penyusutannya itu 50 juta rupiah, maka jurnalnya kan beban penyusutan di debit, akumulasi penyusutan yang di kredit seperti itu ya. Nah, jadi semua aset tetap kecuali tanah. Nah, kecuali tanah, hati-hati. Nggak ada beban penyusutan tanah ya kan, nggak ada ya. Yang ada kan beban penyusutan mesin, beban penyusutan peralatan atau beban penyusutan beban penyusutan gedung misalnya ya. Beban penyusutan tanah nggak ada ya. Beban penyusutan tanah. Jadi semua aset tetap kecuali tanah kehilangan kapasitas produktifnya untuk menyediakan jasa. Maka diakui dengan beban penyusutan. Penyusutan fisik itu terjadi akibat adanya kerusakan. Misalnya terjadinya bencana ya, bencana seperti banjir atau apa kan rusak mesinnya ya kan. Itu penyusutan fisik atau penyusutan fungsional karena mesin itu dipakai. Misalnya komputer kita pakai sehari-hari pasti akan mengalami penyusutan. Oke, lanjut kita ke faktor-faktor beban penyusutan. Jadi ini adalah faktor-faktor beban penyusutan. Jadi harus ada biaya awalnya ya. Biaya awalnya dikurangi dengan nilai sisanya sama dengan nilai yang disusutkannya berdasarkan dari umur manfaatnya ya. Kemudian kita lanjut penggunaan metode penyusutan. Nah, sesuai dengan kita kan dilakukannya penelitian ya. Penelitian dilakukan oleh American Institute Certified Public Accountant tahun 2002 bahwa banyak yang digunakan adalah 83% banyak digunakan garis lurus. Jadi perusahaan banyak menggunakan garis lurus dibandingkan dengan saldo menurun, unit produksi atau misalnya yang lainnya. Misalnya kan Anda pernah dengar seperti jumlah angka tahun seperti itu sedikit menggunakan. Jadi banyak menggunakan garis lurus. Nah, faktanya bahwa jadi kebanyakan itu misalnya ini contoh ya, biaya awalnya itu misalnya $24.000, estimasi umur manfaatnya 5 tahun, estimasi umur manfaat per jamnya adalah 10.000 dan estimasi nilai sisanya 2.000. Ini contoh ya. Nah, ini adalah rumus. Nah, rumus untuk penyusutan metode garis lurus ya. Rumus untuk penyusutan metode garis lurus. Rumusnya adalah berikut. Biaya dikurangi dengan estimasi nilai sisa dibagi dengan estimasi umur ya. Ini rumusnya adalah. Jadi rumus penyusutan tahunannya adalah biaya dikurangi dengan estimasi nilai sisa dibagi dengan estimasi umur ya. Ini di petunjuk di sini katanya tinggal 9 menit, kita screenshot dulu ya. Takut tiba-tiba mati hilang sinyalnya. Aktifkan kameranya dulu. Oke. 1, 2, 3. Ya, besar lagi di grupnya. Oke. Yang kedua ya. Nah, ini jadi sambil curhat dikit ya. Ibu mau tanya sama kalian ya, apakah sebentar. Ibu stop record dulu.